Dari informasi lain, Saudara, dua kasus dugaan korupsi ditetapkan sebagai Kota tersangka Manado kasus dugaan korupsi terhadap dua terdakwa kasus penyalahgunaan investasi di PT Asuransi Jiwasraya. Tersangka kasus dugaan korupsi pada kantor B4T. Korupsi, penyakit kronis yang harus diperangi. Perilaku korupsi sebab kehancuran negeri. Tangisan rakyat miskin tidak mereka hiraukan. Teriakan rakyat sengsara tidak mereka indahkan. Negara demokrasi harus hidup tanpa korupsi. Korupsi dapat merugikan negeri. Bersama kita perangi korupsi menuju negeri prestasi anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Semoga hari ini dan seterusnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember tahun 2020, saya Dr. Haji Iqbal SAG MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, bersyukur dan menyambut baik langkah dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Lomba Kakanwil Bicara Cegah dan Lawan Korupsi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan menjadikan dasar dan tekad yang kuat pada masing-masing kita untuk terhindar dan terjerumus dalam perilaku korupsi. Kegiatan ini sangat sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama dalam arahannya pada Rakor Kepengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020, yaitu salah satu dari 5 agenda prioritas aksi Kementerian Agama Republik Indonesia adalah pemberantasan korupsi dengan pendekatan menutup semua celah perilaku koruptif. Upaya pemberantasan korupsi sebagaimana arahan Menteri Agama tentunya harus direspon oleh semua pejabat dan ASN Kementerian Agama dengan satu tekad bahwa perilaku koruptif bukan pakaian Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama dibangun oleh para ulama, para tokoh, para sepuh dengan semangat ikhlas beramal dengan tujuan agar terwujudnya masyarakat yang rukun, taat, dan sejahtera lahir dan batin. Apapun tugas dan fungsi latar belakang pendidikan kita di mata masyarakat, kita tetap dianggap dan identik dengan keulamaan. Bahkan kita dianggap sebagai pengawal dan penjaga moral bangsa. Karena itu, kita harus berupaya dan berusaha mencegah dan melawan perilaku koruptif dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk di tempat kerja masing-masing. Mari cegah dan lawan korupsi, karena korupsi bertentangan dengan semangat dan tujuan Kementerian Agama. Ditinjau dari sudut agama, dalam agama manapun, perilaku korupsi ini sangat dilarang dan harus dicegah, karena perilaku korupsi akan memberikan dampak negatif terhadap negara, masyarakat, merugikan negara, merugikan rakyat dan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Dalam Islam misalnya, perilaku korupsi sangat dilarang dan diharamkan karena bertentangan dengan syariat Islam. Tujuan dan maksud diturunkan syariat Islam, maqasid al-syariah, adalah untuk terwujudnya kebahagiaan, terwujudnya kebaikan, terwujudnya kedamaian, keadilan, terwujudnya perlindungan dan kemaslahatan umum, masalih ammah. Sementara korupsi memberikan kemudaratan, membawa dampak buruk bagi masyarakat. Karena itu, dengan alasan apapun, perilaku korupsi ini tidak boleh terjadi dan harus dicegah. Melakukan korupsi sama dengan melanggar syariat agama. Mari cegah dan lawan korupsi dengan memperkuat pengetahuan dan pemahaman dan pengemalan nilai-nilai agama secara benar. Karena dengan pemahaman, semangat spiritual tinggi setidaknya menjadi pagar dan pengawas dalam diri kita dalam bertindak sesuatu.
Sebagai hamba yang beriman, kita harus ingat bahwa seluruh seluk-beluk dan tindakan kita tidak pernah luput dari pengawasan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jadilah kita sebagai hamba yang baik dengan tidak melibatkan diri dari perilaku korupsi. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Perilaku korupsi ini dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun dapat saja terjadi, termasuk di tempat kerja kita, dan dapat dilakukan oleh siapapun, oleh keluarga, oleh sahabat, orang dekat kita, bahkan kita sendiri. Namun kita jangan kehilangan ingatan, kita adalah aparatur sipil negara Kementerian Agama yang diikat dengan simbol ikhlas beramal, kode etik, dan 5 budaya kerja, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan ketelatenan. Karena itu, mari cegah dan lawan korupsi dengan tetap kokoh dengan moto dan prinsip budaya kerja Kementerian Agama. Perbuatan korupsi adalah kezaliman. Perbuatan korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah dan tanggung jawab. Dari sudut pandang hukum, dalam hukum negara manapun, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan besar, kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dan tindakan melawan hukum, tindakan pidana. Karena akibat dari perbuatan korupsi dapat merugikan negara, melahirkan disharmonisasi di kalangan masyarakat, melahirkan kesenjangan sosial, dan disintegrasi bangsa. Karena itu, mari cegah dan lawan korupsi, karena korupsi merupakan kejahatan dan perbuatan melawan hukum, serta melawan negara. Cegah dan lawan dengan tetap taat azas, taat hukum, tutup semua peluang korupsi. Meminjam istilah Bang Napi, ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Mau aman, mau berkah, mau selamat, hindari dan waspada terhadap perilaku korupsi. Negara demokrasi harus hidup tanpa korupsi, karena korupsi dapat merugikan negeri. Jangan ada kompromi dengan korupsi, karena korupsi bisa mensengsarakan rakyat kecil. Sebagai lembaga yang mengurusi agama, Kementerian Agama harus bebas dari sikap koruptif. Apalagi agama telah menyuruh dan melarang untuk tidak melakukan tindakan tercela seperti korupsi. Mari sama-sama kita perangi namanya korupsi. Tanam dalam perilaku koruptif, karena itu akan menyengsarakan semua pihak, termasuk keluarga kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi.